Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 11, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, agar sukacita Anda berlimpah hitunglah berkat Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Daftar Sukacita Hari Ini, Kisah Inspiratif. Penulis C.W. Metcalf tengah menjadi sukarelawan rumah sakit darurat ketika bertemu Chuck, 13 tahun, yang sedang sekarat.
Suatu hari, Chuck memberikan setengah lusin kertas yang ditulis bolak-balik kepada McAuliffe sambil berkata, "Saya ingin Anda memberikannya kepada ibu dan ayah saya setelah saya meninggal. Ini adalah daftar kegembiraan yang pernah kami alami, masa-masa yang penuh canda tawa." McAuliffe kagum terhadap remaja yang diambang kematiannya masih sempat memikirkan kebaikan orang lain. McAuliffe pun mengirimkan daftar itu. Bertahun-tahun kemudian, ia juga memutuskan untuk membuat daftarnya sendiri. Yang mengejutkan, mulanya ia merasa kesulitan dalam menyusun daftar sukacitanya. Namun ketika ia mulai memerhatikan momen-momen penuh canda tawa, kepuasan, dan sukacita dalam kesehariannya, daftarnya mulai bertambah. Apapun daftar sukacita yang kita kumpulkan sebagai seorang Kristiani, pastilah berhubungan dengan kehadiran dan kuasa Yesus Kristus dalam berbagai peristiwa. Apapun keadaan kita, sukacita adalah pemberian penuh rahmat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan ketika Yesus hampir menghadapi kesengsaraan di kayu salib, hatinya tetap bersukacita. Dia memberitahu para muridnya, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Yohanes 15 ayat 11. Mulailah membuat daftar sukacita Anda hari ini. Daftar itu dapat mengingatkan Anda akan kasih setia Tuhan dan kegirangan hati yang Dia berikan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Sukacita yang penuh seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 9-11, membaca dan merenungkan petikan ayat di atas, saya jadi melihat secara jelas bahwa Allah menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki sukacita yang penuh. Namun pertanyaannya, sukacita seperti apakah yang Allah kehendaki? Terkadang sukacita diidentikan dengan kebahagiaan atau kegembiraan, padahal keduanya tidak sama. Dalam bahasa Inggris, ada perbedaan makna kata joyfulness dan happiness. Joyfulness, atau sukacita, adalah sikap atau cara berpikir dalam menghadapi segala keadaan, yang tidak tergantung pada keadaan itu. Dalam konteks firman Tuhan, sikap atau cara berpikir seperti ini lahir karena kasih Allah, yaitu karena kita percaya bahwa Allah mengasihi kita dan selalu bersama dengan kita. Inilah yang Yesus maksudkan dengan sukacita yang penuh karena tinggal di dalam kasih-Nya di ayat tadi. Sementara itu, happiness adalah perasaan bahagia atau gembira yang muncul ketika keadaan berjalan seperti yang kita harapkan, sehingga sangat tergantung pada keadaan itu sebagai penyebabnya. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa untuk merengkuh kebahagiaan kita perlu memiliki uang dan harta benda yang berlimpah, disukai banyak orang, melakukan hal-hal yang kita sukai, menikmati makanan-makanan yang enak, mengunjungi tempat-tempat yang menarik, dan hal-hal lainnya yang bisa memuaskan diri kita. Tetapi,
nyatanya keadaan tidak melulu seperti yang kita harapkan. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa ada kalanya kita bahagia dan ada kalanya kita bersedih, atau berlimpah harta dan mengalami kekurangan, atau makan makanan lezat dan makan makanan yang biasa-biasa saja. Dunia sendiri tak mampu menjamin kebahagiaan itu akan kekal menjadi milik kita. Meski hal-hal itu kita penuhi, syarat kebahagiaan bahkan terus-menerus berubah dan berkembang menjadi lebih rumit. Tak heran jika kita terus mengikuti standar kebahagiaan dunia yang terus berubah-ubah ini. Kebahagiaan kita pun ikut berubah-ubah. Akibatnya, kita merasa tidak mampu bersuka cita, bahkan terancam berujung pada depresi. Walaupun kita tahu Yesus sendiri sudah menjamin sukacita kita, harus diakui bahwa dalam hal sukacita, wanita seolah memang memikul beban yang besar yang menyulitkan. Tanggung jawab wanita sangat besar, berkeluarga ataupun masih lajang. Sudah menjadi hukum di tengah-tengah masyarakat bahwa tugas pengasuhan anak ada di tangan wanita. Tugas-tugas domestik atau pekerjaan rumah tangga ditangani oleh wanita. Bahkan tak sedikit wanita dituntut turut membantu suami mencari tambahan nafkah bagi keluarga. Alhasil, para wanita yang menjalankan ketiga tanggung jawab ini secara bersamaan seringkali mudah kehilangan sukacita. Kalau Anda adalah wanita yang mengalami hal ini juga, ketahuilah bahwa Allah menghendaki Anda memiliki sukacitanya yang penuh itu. Namun, jangan lupa bahwa iblis pun tidak menyukai Anda bersukacita. Iblis akan berusaha mencuri setiap titik sukacita dalam hidup Anda, karena ia tahu betul dampak luar biasa dari hati seorang wanita yang bersukacita. Mari kita bayangkan sejenak, seorang ibu yang pemarah akan menghasilkan anak-anak yang labil emosinya, tidak mampu mengekspresikan diri, bahkan mungkin menjadi perfeksionis dan ambisius. Seorang istri yang suka mengeluh akan membuat para suami berpaling kepada hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya menghancurkan pernikahan itu sendiri. Seorang wanita lajang yang tak pernah puas akan banyak menuntut sekelilingnya, menghancurkan hubungan-hubungannya dalam persahabatan maupun komunitas, dan akhirnya rentan menderita gangguan mental. Betapa ngerinya. Sebaliknya, wanita yang memiliki sukacita Allah di hatinya, hidupnya akan berjalan menurut sukacita itu. Anak-anaknya berkembang dalam situasi emosi yang sehat. Suaminya semakin mengasihinya, dan hubungan-hubungannya bertumbuh positif dalam kasih. Lalu, bagaimana menjadi wanita yang bersukacita? Sebenarnya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, sangat mudah untuk memiliki sukacita yang penuh dan tak tergantung pada situasi luar. Seperti Yesus sendiri jelaskan, sukacita sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Tinggal di dalam kasih Allah akan membuahkan sukacita. Artinya, sukacita mengalir ketika kita menyadari bahwa kasih-Nya telah menebus dosa-dosa kita, ketika kita mengasihi Allah dengan menaati perintah-perintah-Nya, dan ketika kita menjaga keintiman hubungan kasih dengan Allah melalui senantiasa berada di dalam hadirat Allah. Kadang, kita akan lupa bahwa sukacita itu ada di dalam kita, yaitu saat situasi mengusik rasa bahagia atau rasa gembira kita. Saat itu terjadi,
Datanglah kepadanya, kembalilah kepada kasih-Nya. Janji-Nya sendiri, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28-30. Janji ini cukup untuk membuat kita tetap bersukacita setiap hari dan setiap saat, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Iman akan janji-janji Allah, yang diberikannya karena kasih-Nya kepada kita, akan membantu kita memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda. Hasilnya, kita dapat memahami sukacita yang telah diberikannya di dalam diri kita dan kita menyadari bahwa kasih-Nya lah yang terpenting untuk menjamin sukacita kita, bukan situasi yang terjadi. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau memiliki sukacita penuh yang dijamin Allah ataukah Anda hanya ingin sekedar merasakan kebahagiaan atau kegembiraan hidup yang berubah-ubah? Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian,
damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.